Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya, mari sama-sama pertama-tama kita lafalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berjumpa walaupun meskipun ya hanya lewat WhatsApp group, tapi insyaallah tidak ada halangan suatu apapun. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang Islamiyah. Anak-anak, di sini ya, Bu Guru akan menyampaikan tentang bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah As-Sayyidus Syuhru atau penghulu dari seluruh bulan. Bulan yang baik, bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan pada bulan ini pun Al-Qur'anul Karim turun atau Al-Qur'an turun. Kemudian malam yang baik daripada 1000 bulan pun juga turun atau yang biasa disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebab itu banyak sekali orang-orang yang ibadahnya di bulan Ramadan ini jadi meningkat. Biasanya biasa saja ya, tapi ketika bulan Ramadan ini jadi meningkat, yang tadinya nggak jamaah jadi jamaah, kemudian ada juga sholat tarawih ya setiap malam, terus juga ada tadarus. Jadi setiap harinya di bulan ini tuh orang-orang dipenuhi dengan ibadah, sampai tidur pun juga ibadah anak-anak, namun jangan berlebihan. Dan sebenarnya anak-anak, bulan Ramadan ini dinamakan sebagai bulan pendidikan atau bahasa Arabnya itu tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan atau bulan puasa, semua orang itu dituntut untuk berpuasa atau diwajibkan berpuasa. Apa sih puasa? Puasa adalah menahan lapar dan dahaga serta hawa nafsu. Itu merupakan pendidikan anak-anak. Jadi kalian itu benar-benar ya di bulan puasa itu benar-benar dididik. Yang pertama itu menahan lapar, dahaga, kemudian nafsu. Namanya adalah pendidikan fisik. Jadi fisik kalian nanti akan kuat atau tidak? Kan biasanya kalau yang masih kecil nih, terutama kelas 1, kelas 2, pasti ada yang masih belum kuat ya. Nah itu namanya pendidikan fisik. Syukur-syukur sudah kuat kayak gitu, nggak apa-apa belajar ya. Jadi kalau misalnya masih belum kuat ya tetap belajar saja sampai setengah hari nggak apa-apa, nanti lanjut kayak gitu, besoknya lanjut. Cobalah sampai sore jam 3 ya nggak apa-apa, nanti lanjut lagi sampai akhirnya jam maghrib atau pada saatnya berbuka ya. Pokoknya belajar saja, jangan takut. Insya Allah jika niat kita sudah akan berpuasa karena Allah akan memudahkan seperti itu. Dan untuk sebagian orang ya, terutama yang memiliki sakit misalnya demam atau pokoknya yang berkaitan dengan lambung, itu kadang ada yang merasa aduh puasa enggak ya, takut nanti kumat kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau kita sudah niat terus memang kepengen berpuasa karena Allah, pasti Allah akan memudahkan dan bisa menyiasati atau bisa dengan cara supaya tidak kumat sakitnya, mungkin minum obat dulu kayak gitu pas sahur, bisa seperti itu. Kemudian ahli kesehatan dan gizi ternyata menyampaikan bahwa yang namanya puasa justru membuat badan menjadi sehat. Jadi bukan malah sebaliknya, bukan
yang punya sakit jadi tambah sakit, ataupun yang nggak sakit jadi sakit, bukan seperti itu. Ternyata yang namanya puasa itu menyehatkan badan. Contohnya, yang pertama, puasa itu dapat membersihkan racun dalam tubuh. Masya Allah, ternyata ya. Terus yang kedua, kalau ada yang punya gula darah, itu bisa mengurangi. Terus yang ketiga juga menjaga kekebalan tubuh, bahkan menambah kekebalan tubuh. Masya Allah. Jadi anak-anak, ayo latihan berpuasa dari sekarang. Jadi nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian sudah tidak kaget dan terbiasa ketika ada Ramadan kalian melaksanakan puasa seperti itu ya. Dan penyampaian dari ahli kesehatan serta gizi, atau penelitian dari ahli kesehatan dan gizi, ternyata itu sebuah bukti dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya, berpuasalah kalian, niscaya akan menyehatkanmu. Jadi apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi ternyata terbukti dan dibuktikan oleh tadi ahli kesehatan serta gizi. Masya Allah ya. Jadi selain pendidikan fisik kalian jadi terlatih kuat ya, bisa menahan lapar, dahaga, karena biasanya kan kalian selalu makan ya, rutin 3 kali sehari gitu ya. Jadi ketika puasa itu jadi fisiknya itu terlatih. Selain itu juga ada pendidikan spiritual, pendidikan yang berhubungan dengan Tuhan ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kalian menjaga ketika kalian menahan lapar dan dahaga atau menjaga hawa nafsu, kalian juga pasti harus disertai rasa sabar dan ikhlas. Itulah ya pendidikan yang berhubungan dengan Allah, sabar dan ikhlas. Jadi berkaitan ya anak-anak, berkaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Ketika kita sudah bisa menjalankan puasa ini, karena wajib ya, serta menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat dan lain sebagainya, insya Allah kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Mau kan ya jadi orang yang bertakwa? Mau dong, karena orang yang bertakwa pasti nantinya insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan untuk materi pesantren kilat hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.